Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Jeli, NIM D0A020043 dari kelompok 5G Praktikum Dasar Tarak Unggas. Sini saya akan menjelaskan tentang penetasan telur, proses penetasan telur lebih tepatnya. Oke. Dan di akhir video ada kunjungan saya ke peternak petelur gitu. Jangan di skip, oke? Check it out, bye. Pertama itu kita lakukan pemilihan telur. Tidak semua telur itu bagus untuk ditetaskan. Nah, itu bisa dilihat dari bobot telur tersebut. Misalkan dari ayam kampung, bobotnya itu biasanya 40 sampai 45 gram, dan ayam petelur itu 45 sampai 55 gram. Itu sudah terlihat dari fisiknya ya. Jadi kalau ayam kampung tuh dia lebih kecil. Nah, kalau yang ayam petelur itu lebih besar. Lalu dilihat ada rongga udara atau tidak. Nah, kalau telur tidak ada tidak ada rongga udara, kemungkinan untuk dia menetas itu kecil gitu. Lalu ini indah kita pembersihan telur. Itu kan ada kotoran kayak bercak-bercak darah tuh, kayak ada kotoran juga. Itu kita lap. Terus silapnya itu udah dikasih desinfektan atau pakai air hangat bisa. Lebih baik itu pakai desinfektan agar bakteri-bakteri yang nempel di kerabang telur itu mati, agar terhindar dari bakteri-bakteri. Dan si kainnya itu harus kain yang halus ya, biar enggak merusak dari cangkang telur. Nah, lalu dilakukan pengecekan di mesin tetas. Awal kita cek dari lampunya ada yang mati atau tidak. Jadi si kabelnya itu ada yang putus atau tidak. Jadi untuk mencegah lampu tersebut itu rusak, yaitu pas lagi berjalannya penetasan, karena itu sangat fatal ya. Nah, ini ada termometer sama termostat untuk pengatur suhu. Nah, sini termostatnya itu termostat kapsul. Lebih bagus lagi pakai termostat yang digital. Termometernya juga yang digital lebih bagus begitu. Nah, ini pada pengecekan pertama ini dilakukan di hari kelima, dan ini dicek ada seratnya atau tidak. Jadi kalau telurnya memiliki serat, itu telurnya bagus untuk dijadikan penetasan. Nah, itu membuktikan ada embrio yang berkembang. Lalu dilakukan
pemutaran harus diputar itu 4 kali sehari. Ini itu ada ditulis 1 2 3 4 itu agar memudahkan untuk kita tahu ini tuh di pemutaran keberapa gitu, agar tidak lupa. Lalu ini pengecekan kedua, ini di hari ke-13. Nah, kondisi yang bagus itu tuh si telurnya tuh udah mulai gelap dan terlihat ada pergerakan dari si embrio dari si ayam tersebut. Itu telur yang bagus. Jika tidak ada pergerakan, itu embrionya mati setelah pengecekan pertama. Penyebab dari kematian embrio tersebut bisa dari suhu atau dari kelembabannya itu. Nah, itu dilakukan sampai telur menetas selama 21 hari. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Suri bersama dengan Mas Ajili, Dimas Fahri. kita bakalan menuju apa? Azam Farm. Oke. Ini kita bertiga tuh karena ini dia sedaerah, kalau di Jakarta nggak ada. Oke. Assalamualaikum nih udah sama pemiliknya. Terus ya Pak, ini tolong dijelasin biodata Bapak terus sama biodata farmnya gitu. Ya. Nama saya Parno. Nama kandangnya Azam Farm di lokasi di Bogor Barat. Ini di Bungbulang Pak ya? Iya, Bungbulang. Bungbulang Bogor Barat. Ya. Oh, oke. Di sini tuh ayamnya ayam apa nih Pak? Ini tuh Ini ayam remaja sama ayam petelur buat produksi. Oh, yang ayam remaja itu yang di kandang depan ini ya? Iya, yang depan. Yang di kandang depan ini. Iya. Yang satu kandangnya itu ada 2 ayam. Iya. Itu. Oh, oke. Nah, di sini ada apa? Ada telur buat yang ada dijadiin DOC apa hanya ini aja Pak? Hanya telur yang buat konsumsi. Oh, nggak ada yang buat dijadiin DOC, nggak ada ya di sini? Industri nggak ada. Oh gitu. Iya. Jadi kalau untuk produksi gitu Pak, Ya. produksi per harinya itu berapa? Dapat berapa? Apa sih kalau petelur tuh dihitung per kilo ya? Butir lah, butir. Butir. Nah. Ya, populasi yang belakang paling cuma dapat berapa? 600 butiran paling Per hari. per hari. Per hari 600 butir. Iya. Masalahnya kita fokusnya dijual beli kulit atau ayam remajanya. Oh. Jadi apa ada penggemukan gitu di sini ya? Siap bibit yang siap produksi. Oh gitu. Mulet namanya Pak? Iya. Mulet. kulit. Itu dari sini semua jenis ayam apa tuh Pak? Jenis sisa brown sama Isabron sama Highland. Highland. Isabron Highland, Isabron CP sama Lohman. Oh Lohman. Ya. Nah, kenapa milih ayam itu Pak? Di antara 3 itu kenapa? Dan yang paling unggul itu yang mana gitu? Perbedaannya gitu. Iya, yang umum di Indonesia emang cuma Isabron, Lohman, Highland, itu aja.
Oh gitu. Terus kalau untuk petelur nih dia nih di harga pasarannya itu gimana tuh Pak? Dia naik turun kah atau lebih stabil atau Ya buat bulan ini agak stabil. oh stabil? Ya. Untuk dekat-dekat ini dia paling paling apa paling turun di harga berapa Pak per kilo berarti ya? Ya per kilo paling ya 21 22. Oh itu udah paling turun itu. Iya buat bulan ini. Kalau bulan-bulan sebelumnya Ya bulan-bulan sebelumnya nyampe 18. 18 kena itu. Iya. Kalau yang pas kemarin Covid itu awal-awal Covid itu Iya 18. 18.000. Iya. Oh. Tapi itu masih dibilang nggak terlalu jatuh Pak ya? Nggak sejatuh ayam pedaging ya? Iya, iya. Kalau ayam pedaging pas saat itu bisa yang ke 6.000 8.000 tuh ya? Iya. Di telur masih stabil di atas 15.000. Oh ya mungkin karena emang kebutuhannya Pak ya? Ya kebutuhan Kebutuhan proteinnya ya. Protein. Dari protein. Itu dia tuh dipindahin ini di apa udah bulan keberapa Pak? Kalau yang di kandang depan ini yang satu kandang isi dua. Ya itu kan dijual lagi, dikeluarin lagi, dikirim ke para pemula-pemula yang mau melihara ayam petelur. Nah ini Bapak ini ngambilnya dari umur berapa sampai dijualnya di umur berapa? Kita ngambil minimal 13 minggu, ada yang pemesanan di atas 15 minggu setelah vaksin triple. Vaksin triple. Ya. Vaksin triple itu berarti 3 kali vaksin. Udah 3 kali apa gimana? Iya, 3 macam jadi satu kegiatan. Oh, vaksin. Iya. Itu vaksin apa aja itu, Pak? Kalau boleh tahu? ND, IB, NDS. ED, IB, NDS. fungsi-fungsinya apa aja tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Ya itu sebenarnya kan buat persiapan produksi, antisipasi Oh. biar produksinya bagus. Oh iya. Berarti untuk menaikkan kualitas ya. Iya. Nah, kalau di ayam petelur tuh dia kalau dari apa ya? Segi perawatannya gitu, Pak. Perawatannya tuh dia susah apa gimana atau dia emang rentan penyakit atau kan kalau misalkan kayak di ayam pedaging tuh kita sebelum masuk kandang ada sanitasi dulu yang disemprot apa gitu. Iya, emang prosedurnya harus sanitasi. Kita juga sanitasi lingkungan yang Oh penting. gitu, iya. Iya itu. Ini kenapa nggak memilih ayam yang apa bukan yang yang fertil sama infertil tuh kenapa milih yang ini infertil berarti ini ya? Iya, masalahnya kalau kita melihara yang ditetasin, kita juga harus cari market untuk pemasaran DOC. Oh iya. Oh itu kalau untuk pemasaran DOC itu rada susah Pak ya? Agak gimana? susah dan rata-rata yang breeding atau penetasan itu udah PT. Yang perorangan itu jarang kalau di ayam petelur. Kecuali di ayam kampung itu udah masyarakat. Oh berarti kalau untuk ayam pedaging tuh DOC itu dari PT, dari Iya. yang produksi massal gede gitu ya? Iya, masalahnya dia kan dari segi kualitas. Iya. Kalau emang harus apa ya? Kualitasnya harus sangat terjaga mungkin ya. Iya. DOC. Nah itu bapak nih pas milih ini nih, milih si yang buat dijadiin remaja itu, cara milihnya itu gimana? Dilihat dari segi apanya gitu? Ya kita udah kerjasama sama PT yang udah ternama pertama dan kedua, kita harus milih kualitas bagus, paling enggak ya standar lah, body sama umur itu harus standar. Oh. Berarti di sini tuh nggak ada jantannya Pak, ini hanya petelur saja ya soalnya. Iya. Soalnya untuk produksi ya. Iya. Bukan untuk jadiin DOC, dia untuk dijual telurnya, untuk konsumsi. Iya. Itu kalau boleh tahu tadi kan belinya tuh dari PT. Nah PT-nya itu PT mana ya Pak ya? PT apa Ya, namanya? bisa Ciomas, bisa Milan, bisa Ciomas, PT Best Ciomas. Farm, iya. Oh yang
yang daerah-daerah sini itu Pak banyak. Paling enggak ya daerah Tangerang, Lebak, Banten. Terkadang kalau kekurangan dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh, jadi harus nambah biaya pengiriman lagi. Iya. Ini dia dijual lagi ke orang lainnya tuh di sekitar di berapa minggu, atau kalau ada mau beli ambil atau gimana? Tergantung pemesanan. Oh, Kadang ada yang minta 16, 17 sampai 20 minggu. 20 minggu. Oh, hitungannya per minggu ya? Iya. Oke. Itu untuk apa? Untuk pakannya, Pak. Pakannya itu apa, Pak? Ya pakan kita bisa pakai dari New Hope, dari Java, dari Pokpan, Sinta. Kalau yang terkenal tuh Pokpan, Pak ya. Iya. Caruan Pokpan itu yang paling bagus, Pak. Yang berkualitas Untuk bagus. kualitas. Itu tadi udah disebutkan, kita ulang lagi tadi yang minuman vitaminnya itu, Fitur. Vitamin yang untuk diminum sehari-hari sama si ayamnya itu apa, Pak? Ya paling enggak Vita Stress, Minovit, Stress. Amovit, Supralit, Protevit, banyak macam. Kalau yang paling sering di sini dipakai Paling kita yang Masafit sama Ekstimulan. Masafit sama Ekstimulan. Ekstimulan itu untuk pertumbuhan. Ya pertumbuhan. Kalau Ekstimulan buat perangsang telur. Oh. Itu dia apa namanya? Kalau ini dia bisa diproduksi itu di umur berapa, Pak ya? Kalau untuk ayam petelur ya khususnya. Umur 18, 19 itu udah mulai produksi. Oh, itu udah mulai, tapi belum Belum maksimal, baru mulai 1-2 butir. Oh. Nah, itu kalau ini udah berapa bulan? Udah berapa minggu? Sorry. Ini ada yang 15 minggu, ada yang 18, ada yang 21 minggu. Oh, itu dibagi-bagi gitu. Iya, banyak umur tergantung orderan. Oh. Ini tinggal jadwal pengiriman. Oh, ini udah dipesan semua ini. Udah inden. Oh, Biasanya gitu. kalau ciri-ciri telur yang bagus tuh kayak gimana? Telur yang bagus secara langsung ya pasti cangkang tebal, coklat. Biasanya kualitas telur kurang bagus itu di saat ayam-ayam dewasa udah mau upgrade ya kerabang tipis. Kalau kerabang tipis itu kelihatannya jadi kayak banyak kapurnya gitu. Iya, kekurangan kalsium karena umurnya udah tua. Oh, berarti itu dipotong berarti, Pak ya, dijadiin. Iya, bisa di strategi ditambah kalsium lagi. Oh, bisa atau itu? mineral, ya. Oh. Oke. Nah, ini Pak nih. Ini kan di bawahnya nih lele, Pak ya. Iya. Itu lele itu dia dari pakannya dari sini aja gitu. Saya mau nanya, kalau awal pembuatan kandang itu kapan ya, Pak? Saya merintis dari 3 tahun yang lalu, tapi kalau berkecimpung di ayam udah tahun 98. Iya. Udah lama juga ya? Nah, Ya, alhamdulillah. tadi kan dibilang dari tahun 98. Nah, itu dari dulu tuh udah pernah apa aja gitu, ternak ayam apa atau gimana? Ya, kita awal mula ya kerja di Pokpan, Oh. 8-10 tahun, pindah ke farm ternak Cina-Cina, cari ilmunya aja dulu. Oh, gitu. Cari Ya. Bapak kerja dulu ini. Iya. Dia ngambil Nyari ilmunya, pengalaman. baru Iya. Bapak bikin farm sendiri. Iya. Oh, iya, keren. Nah, ini juga inovasi lele juga dari gitu, Pak. Dari Pokpan apa memang sendiri Iya. gitu? Ya emang kita harus sistem longyam. Masalahnya kita itu dekat sama penduduk perkampungan, paling enggak gimana caranya antisipasi biar enggak bau sama lalat. Oh, iya. Mengurangi bau juga tuh ya, Pak. Jadi Iya. si kotoran langsung dimakan sama lele ya. Iya. Ini masuknya kandangnya tuh kandang semi intensif apa Pak? Iya, kalau ini udah standar intensif. Standar intensif. Iya. Soalnya udah dikurungin gitu ya, maksudnya di Iya. satu tempat tinggal makan doang gitu ya. Iya. Kalau produksi perharinya berapa? Ya paling kita hanya 2 peti, masalahnya itu hanya buat memenuhi kebutuhan lingkungan aja. Fokus kita di jual beli pembibitan.
Berarti kalau misalnya kira-kira ada nggak sih telur yang gagal gitu Pak buat diproduksi gitu? Ya, secara langsung kalau kualitas telur kurang bagus, kita harus main aplikasi di manajemennya, penambahan vitamin atau ayam kena sakit apa harus kita antisipasi itu. Nah, biasanya nih Pak, ya, kalau ayam itu kena penyakit itu ciri-cirinya apa? Nah, kalau ayam satu itu udah kena penyakit, si ayam yang lainnya gimana Pak? Iya, secara langsung kalau ayam kena penyakit harus kita pisahkan atau karantina. Setelah itu ada pengobatan. Kalau kiranya pengobatan secara minum nggak mempan, kita injeksi. Dan kita deteksi penyakit apa dulu. Penyakit kolera atau penyakit snot dan lain-lain. Kalau penyakit yang sering untuk ayam petelur tuh yang terjadi itu kena penyakit apa Pak? Yang sensitif itu kan seperti ayam petelur ini kan sensitif ke cuaca. Paling yang muncul ya snot, ngorok, itu aja sih. Kalau snot tuh penyakit pernapasan ya Pak? Iya, dia pernafasan kalau udah akut atau kronis dia mengeluarkan lendir dari mata, Ya, dari kayak Ingus. upil, ya gitu ya. Iya, Soalnya kan burung saya juga di rumah gitu Pak, kena snot. iya, memang sensitif. Itu diobatinnya pakai apa tuh Pak? Iya banyak macam obat, bisa doxerin, bisa trimisin, bisa enpro. Kalau injeksi kita bisa LA, banyak macam. Nah, berarti kalau lendir itu ntar dibersihin dulu ya Pak? Iya, pakai antisep, bisa sanitasi sesering mungkin. Kalau ini nih produksi pas lagi pandemi kayak gini ngaruh nggak sih Pak? Nggak ngaruh sih, masalahnya masalah utama ya? kebutuhan telur itu seperti makanan pokok lah. Iya. Masalahnya nggak dikonsumsi secara langsung ya bisa buat kue, martabak, Iya, ha. motoyaki, banyak macam. Nah ini Bapak kenapa milih ayam petelur kenapa nggak pedaging? Iya, masalah basic awal saya emang lulusan peternakan. Jadi saya harus mendalami peternakan di Snagma Semarang. Tahun berapa Pak ini? Saya lulus itu kalau nggak salah tahun 97 ya. Ya, langsung merantau ke Bogor, langsung berkecimpung di ayam. Terus ini Pak, buat yang terakhir, tips buat orang-orang yang baru mau awal main di ranah ini gitu. Baru mau Apa mulai. tipsnya? Iya. Ya paling enggak kita harus cari informasi sebanyak-banyak mungkin. Dan kedua harus cari partner atau penyuplai barang yang bagus dan berkualitas. Cuma 3 faktor di ayam itu. Bibit bagus, pakan berkualitas, dan manajemen bagus, pasti manjang dan sukses. Nah, mau nanya satu lagi nih Pak. Kenapa Bapak pilih ayam, kenapa nggak sapi, kambing gitu? Ya kan Ya, memang dari awal dasar ilmu saya di ayam, dan di ayam itu menjanjikan dan mudah dipasarkan. Ya. sekian Sekian. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.